Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur fi taatillah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan sahibul fadilah Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, yang mudah-mudahan beliau juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan dijadikan keluarga-keluarganya menjadi keluarga yang menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, yang saya cintai, para habaib, yang mudah-mudahan insyaallah dengan hadirnya para habaib di sini akan menjadi majelis ini akan semakin barokah, akan semakin banyak rahmat turun di tempat ini insyaallah. Dan yang saya hormati pula Bapak Kapolsek dan Bapak Dandramil, begitu juga Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, asatis, sesingkatnya hadirin jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Maulid yang dirahmati Allah, sebenarnya saya merasa sangat beda saat ini ya. Biasa saya ceramah, dakwah biasa-biasa saja, akan tetapi di tempat ini sungguh hawanya sangat beda. Hawanya sangat beda. Kenapa? Karena banyak yang hadir di tempat ini adalah cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana seharusnya kami yang mendengarkan nasihat ya, akan tapi intisal amr ya, mudah-mudahan unzur ila maqala wa la tanzur ila man qala. Hadirin hadirat jamaah Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini termasuk di antara hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda, man zarul ulama faka'annama zarani, wa man safahal ulama faka'annama safahani, wa man jalasal ulama faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu jalisan yaumal qiyamah. Yang dimana artinya barang siapa yang berziarah kepada ulama, lebih-lebih keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia berziarah kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang musafahah, bersalaman terhadap ulama, seolah-olah dia bersalaman juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang duduk dengan ulama seperti majelis kita ini, masya Allah, dihadiri para habaib, dihadiri para ulama asatis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk dengan para ulama, maka seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kuntu jalisan yaumal qiyamah, nanti kita akan duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita hadir di tempat ini di acara Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana banyak yang kita tahu, mungkin jamaah banyak yang datang dari jauh ya, banyak yang datang dari jauh ke sini ya, terutama saya di sini mungkin paling jauh, dari Pangkep, dari Malaka, Tondong ya, ujungnya lagi Tondong Talasa ya, di atas gunung ya. Tapi alhamdulillah, karena kecintaan saya terhadap cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa menjadi syafaat nanti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang dimana ini adalah bukti bagi kita semua kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita mengadakan acara maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bi tabbat syada fil jahil muhallada. Ya. Bagaimana seorang kafir saja para jamaah, ya, Abu Lahab yang sudah jelas-jelas ada namanya di dalam Al-Qur'an, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala saking memusuhi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata yaumal isnaini daiman. Setiap hari Senin, ya, ini Abu Lahab orang kafir, ya, setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yukhaffif lisururi bi ahmada, karena gembira akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab para jamaah, ya, orang kafir, ya, akan tetapi ketika dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana diberikan kabar oleh Suwaibah budaknya, gara-gara budaknya menyampaikan informasi bahwasanya keponakannya lahir yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan budaknya, dimerdekakan Suwaibah. Gara-gara itu para jemaah, saking gembiranya atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir, ya, akan tetapi diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan setiap hari Senin, ya, keluar air dari jempolnya, itu yang dia hisab, ya. Apalagi kita seorang muslim yang gembira akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah lebih-lebih kita merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya, ya, saya mau komplain sedikit karena yang dimana tadi yang disebutkan oleh Al-Habib Husain sangatlah banyak, itu mungkin husnuzonnya kepada saya, ya. Sebenarnya ma indi syai', ya, saya tidak punya apa-apa, ilmu dibanding beliau mungkin lebih banyak, ya, akan tapi ya mudah-mudahan, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara ayat tersebut. Selanjutnya para jemaah, alhamdulillah dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, salah satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi, wa fi riwayah majalisul dzikr. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka hendaklah kalian diam di sana, hendaklah kalian mampir di sana. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Mana sih yang namanya taman-taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalisul dzikri, wa fi riwayah majalisul ilmi. Ini masuk dengan taman-taman surga yang di dunia adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti kita ini, ya. Lebih-lebih, ya, kita merayakan maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pernah saya dengar dari guru kami al-alim al-lamah al-allamah al-faqih ad-da'i ila Allah al-khadimus salafis salih Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah guru, terutama guru kesayangan kami, dan alhamdulillah kami sempat khidmah sama beliau selama 1 tahun kurang lebih. Khidmah kadang-kadang sebelum beliau wafat sering saya bonceng pakai motor dari Masjid Jami' ke rumah beliau, ya, begitu juga dari rumah beliau ke Jabanah, tempat kita menyolati jenazah, yang dimana beliau, ya Allah, ulama besar, ya, mufti tarim, ya, mufti tarim, ya. Beliau pernah mengatakan di Masjid Jami', ya, orang-orang yang hadir di majelis-majelis maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih orang yang mengadakan acara maulid itu, lebih-lebih orang yang mengumpulkan jamaah untuk hadir di majelis maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya nanti di yaumil qiyamah datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan bangga, pasti akan gembira kepada cucu-cucunya yang sering melaksanakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan memberikan balasan kepada Al-Habib Husain bin Hamid Al-Hamid dengan balasan yang sangat luar biasa dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini para jemaah. Ya, Al-Mafurullah Maulana Syekh mengatakan, wa'lam akhi annana fi zamanil fitani hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Beliau mengatakan, wa'lam akhi annana fi zamanil fitani. Ketahuilah hai saudaraku, kita ini berada pada zaman fitnah. Hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Sehingga pada zaman sekarang ini banyak orang yang melihat sesuatu itu baik, itu buruk. Sesuatu yang buruk dianggap baik. Itulah zaman sekarang. Ya, itu sebabnya beliau mengatakan zaman sekarang zaman munkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Alhamdulillah, dari tadi selesai Isya kita membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya. Yang dimana kita tadi banyak sekali berselawat menyebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabbah yaumal qiyamah. Seseorang itu pasti akan bersama orang yang akan dicintai nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nabi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang banyak membaca selawat sehingga kita bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jemaah, lebih-lebih di akhir zaman ini perlu kita banyak-banyak mengadakan acara-acara seperti ini, acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada acara seperti inilah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat agama, yang dimana dikatakan an-nasu idza ba'idun minal mawa'iz qasi. Seseorang itu jika jauh dari nasihat-nasihat agama, itu yang membuat orang itu hatinya keras. Ya, itu sebabnya orang itu hatinya itu malas untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena jauh dari nasihat-nasihat agama. Itulah sebabnya diadakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat agama, untuk kita bisa mendengar bagaimana suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengetahui siapa beliau? Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengetahui bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak orang yang kalau ditanya apakah cinta kepada Nabi, pasti dia mengatakan iya. Tapi apakah dia menghafal nasab Nabi? Apakah dia mengetahui siapa istri Nabi? Apakah dia mengetahui siapa anak-anak Nabi? Apakah dia mengetahui siapa keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira kalau saya tanya di tempat ini, siapa yang menghafal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira siapa yang hafal? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Siapa yang tahu, siapa yang hafal, saya akan kasih hadiah. Siapa yang hafal? Hah? Ada yang hafal nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Yang hafal saya kasih hadiah kitab yang saya susun. Kitab Zadud Da'i ila Asyrafil Masail. Siapa? Coba bismillah. Coba Habib. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nazir bin Kinana bin Huzaina bin Mudrikat bin Ilyas bin Muhdar bin Nizar bin Ma'am bin Adnan. Marrah. Karir. Sekali lagi. Ulang sekali lagi. Tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nazir bin Kinana bin Nadar bin Nadar bin Nadar bin Nadar bin Kinana bin Kinana bin Huzaina bin Mudrikah bin Ilyas bin Muhdar bin Nizar bin Mudar bin Nizar bin Ma'am bin Adnan. Ya Allah, ya hayya bak. Tapi alhamdulillah ada yang hafal di majelis ini. Ya, Mas Harul, coba kitabnya satu. Ya. Siapa namanya Habib? Hah? Hasan bin Ahmad bin Syihab. Masya Allah. Al-Palimbangi. Masya Allah. Ya. Coba sini dulu kitabnya. Ini kitab ada sejarahnya dulu. Kebetulan saya khidmah di majelis ifta, ya, di majelis mufti, ya. Nah, di sana kebetulan sewaktu saya menghadap ke Sayyidil Habib, ya, Sayyidil Habib Umar. Coba sini dulu. Tabe. Sini Habib. 1 juta dari Habib. Oh iya, Masya Allah, ini 1 juta dari Habib hadiah juga. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini. Jazakallah khair ya Habib. Masya Allah, jazakallah. Lipat sikit ya. Sir, ya Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyesel anak santri nyesel ini tidak dapat satu. Ya. Layak kape, malu. Itu kebetulan, ya, guru kami Al-Habib Al-Alim Al-Lamah Al-Faqih Ad-Da'i ila Allah Al-Khadim As-Salaf As-Salih Al-Habib Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau pernah mengatakan, ya, barang siapa orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tapi tidak menghafal nasab dari Rasulullah SAW, awalam tastahi, apakah kalian tidak malu kepada Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah SAW tapi kalian tidak bisa menghafal nasab Rasulullah SAW? Ya, saya usahakan insyaallah, ya, mulai malam ini, ya, hafal nasab Rasulullah SAW. Insyaallah dengan kita menghafal nasab Rasulullah SAW, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita hadir di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengetahui siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau. Karena banyak orang yang tidak mengetahui siapa nama ibunda beliau, istri beliau, ayahanda beliau, banyak yang tidak tahu. Ya, itulah zaman sekarang ini, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang suatu zaman di akhir zaman nanti, orang-orang akan cinta kepada 5 perkara tapi lupa kepada 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Akan datang suatu zaman orang-orang cinta kepada dunia tapi lupa kepada akhirat. Betapa banyak orang yang bekerja tapi meninggalkan sholat. Betapa banyak orang yang bekerja tapi meninggalkan puasa. Betapa banyak orang yang bekerja tapi meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ya, mengaku takut masuk neraka, mau masuk surga, akan tapi sering meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ibadah para jamaah itu adalah tujuan kita hidup di atas dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia di atas dunia ini kecuali tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari nanti para jemaah, mulut kita ini akan dikunci, tangan kita ini akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi atas apa-apa yang telah kita kerjakan di atas dunia ini. Makanya dikatakan oleh ulama, al-ainu amanah, wal uzunu amanah, wal yaddu amanah, wal rijlu amanah, kulluha amanatullah. Ya, tangan kita ini adalah amanah dari Allah. Kaki kita, tangan kita, telinga kita, mata kita ini adalah amanah dari Allah. Apa amanah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu untuk mengerjakan anggota badan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bekerja sampai-sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang lebih cinta kepada dunia daripada cintanya kepada akhirat, ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbunal khalq wa yansawna al-khaliq." Akan datang suatu zaman orang-orang akan cinta kepada makhluk tapi lupa kepada Allah. Akan datang suatu zaman orang-orang akan takut kepada makhluk, ya, lebih takut kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja kalau kita lihat betapa banyak, ya, orang-orang kalau disuruh sama bosnya, ya, datang jam sekian, datang jam 8, datang jam 9, kira-kira berani datang jam 11, jam 10? Tidak berani. Kenapa? Takut sama bosnya. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita 5 kali sehari dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari menuju kemenangan. Tapi apa kita bilang? Selalu nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Lebih takut kita kepada manusia ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta kita kepada manusia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Andai kata, ya, engkau cinta, ya, kepada Allah dan Rasulnya, pasti engkau akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Andai kata kau cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti kau tidak akan berani bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya seorang pencinta akan taat kepada yang dicintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti sunnah-sunnah beliau pasti kita akan kerjakan. Salah satu di antara sunnah beliau para jamaah yaitu siwak. Siwak ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu ketika para jamaah, sewaktu saya di Darul Mustafa, ya, itu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya pasti beliau duduk di tiang untuk hizib Al-Quran, baca Al-Quran. Satu ketika ada anak kecil, mungkin kelas 6 SD kurang lebih, anak Indonesia, tapi sudah lama di Yaman, ya, bawa tas, ya, dia hafal Quran, ya. Akhirnya Habib baca terus giliran. Sewaktu giliran dia para jemaah, ini anak kecil ini sibuk, ya, sibuk cari apa? Cari sesuatu di dalam tas. Ini sudah giliran dia untuk membaca Al-Quran, ya. Habib Umar nunggu, ya. Tahu-tahu pas cari ternyata cari siwak. Kenapa? Tidak mau meninggalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita para jamaah mengaku cinta kepada Rasulullah tapi sering meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikatakan rakaatani, ya, rakaatani, ya, minas siwak khairu min alfi rakaah bila siwak, ya. Habib Umar selalu mengatakan seperti itu kalau salat, ya, sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, rakaatani bis siwak khairu min alfi rakaah bila siwak. Ya, itu sebabnya katanya Sayyidil Habib, ya, bukan dikatakan talibul ilmi kalau tidak menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di sana itu setiap hari ganti siwak, ya. Ya, alhamdulillah, ya, kalau kita memang mengaku cinta Rasulullah, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satu juga di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincin, ya, ada yang pakai cincin, ya. Cincin juga termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidil Habib Umar biasa pakai cincin di kelingking, ya. Kadang kalau Sayyidil Habib Ali Masyhur biasa di jari manis. Itu sunnahnya, ya. Tidak ada saya lihat para habaib ulama pakai cincin di telunjuk atau di jempol, ya. Nah, biasa Sayyidil Habib seperti ini.
Ya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ya laksanakan perintah Rasulullah SAW. Kalau betul-betul kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka di sanalah Rasulullah SAW akan memberikan kita syafaat, yang dimana tiada syafaat kecuali syafaat Rasulullah SAW. Yang ketiga juga Rasulullah SAW juga bersabda, yuhibbunad dunub wa yansawunat taubah. Akan datang di akhir zaman nanti orang-orang cinta bermaksiat, akan tapi mereka lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah tapi biasa-biasa saja hatinya. Betapa banyak orang yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Betapa banyak orang yang mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, min alamati mautil qalbi, ciri-ciri orang yang hatinya itu sudah mati, adamul huzni ala ma fataka minat ta'ati. Tidak ada rasa sedih tatkala meninggalkan kewajiban atau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita para jamaah ada acara maulid, kalau kita tidak mengikut, sedih rasanya, oh berarti itu hati kita hidup. Ya, kalau kita dengar ada acara maulid tapi kita tidak bisa hadir gara-gara beberapa sebab, ya, tapi kita ada rasa sedih, oh berarti hati kita itu hidup. Ya, tapi kalau meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak ada rasa sedihnya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ketaatan kepada Allah tapi tidak ada rasa sedihnya, ciri-ciri orang yang hatinya mati. Kenapa kalau hatinya orang itu mati? Ya, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinir rahim qalbun qasi. Orang yang jauh dari rahmat Allah adalah orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu kalau ibadah berat, kalau mau sholat berat, mau puasa berat, mau hadir di majelis Rasulullah SAW berat rasanya. Itulah orang yang hatinya mati. Tapi alhamdulillah bahwa apa yang hadir di tempat ini termasuk di antara orang-orang atau hati-hati yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Insyaallah nantinya kita akan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa tarkun nadadin bima fa'altahu min wujudil dallah. Salah satu di antara orang juga yang hatinya mati adalah orang-orang yang tatkala mengerjakan maksiat tidak ada rasa penyesalan. Ya, ini ciri-ciri orang yang hatinya mati. Tatkala berzina tidak ada rasa penyesalan, wa iyazubillah. Tatkala minum minuman keras tidak ada rasa penyesalan. Tatkala korupsi tidak ada rasa penyesalan. Tatkala mencuri tidak ada rasa penyesalan. Intinya tatkala dia melakukan maksiat kepada Allah tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan maksiat. Itulah ciri-ciri orang yang hatinya mati. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwasanya akan datang nanti suatu zaman yang dimana orang-orang cinta bermaksiat tapi mereka lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, Rasulullah SAW bersabda, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Akan datang juga di akhir zaman nanti, ya, orang-orang cinta kepada bangunan yang bermegah-megahan, ya, akan tetapi mereka lupa bahwasanya dia akan kembali kepada kuburan. Ya, kalau bangunannya megah tapi digunakan untuk bersolawat, digunakan untuk majelis talim, digunakan untuk maulid Nabi SAW, itu luar biasa, bagus. Ya, akan tapi bermegah-megahan untuk berpoya-poya, bermegah-megahan untuk saling menyaingi, untuk berbangga-bangga, itulah yang dimaksud. Ya, bahwasanya mereka lupa bahwasanya nanti akan kembali kepada kuburan. Tidak ada ceritanya orang kaya dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan emasnya, dikuburkan dengan harta bendanya, dikuburkan dengan kekayaannya, tidak ada. Karena kita, kalau kita meninggal dunia, yang kita bawa cuman amal ibadah. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Baik yang kita kerjakan di atas dunia, maka baik pula yang kita akan dapatkan. Buruk yang kita kerjakan di atas dunia, maka buruk pula yang kita akan dapatkan. Itulah sebabnya kita hadir di majelis ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama supaya kita bisa merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di akhir zaman ini para jamaah, ya, perlu kita banyak-banyak menjadikan qudwah kita Rasulullah SAW, untuk menjadikan contoh
kepada contoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada terhadap diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Ya. Kadang-kadang kita mengidolakan artis, bukan mengidolakan Rasulullah. Kalau artis kadang-kadang kalau apa istilahnya potong rambut sebelah, ya, di sini tidak dipotong, di sini dipotong, pasti banyak yang ikut. Ya. Kenapa? Karena mengidolakan artis. Kadang-kadang banyak orang yang tahu kalau siapa namanya anaknya artis ini, siapa nama istrinya artis ini, pasti banyak yang hafal. Tapi kenapa ya kita meninggalkan ya sunnah Rasulullah? Tapi kenapa kita tidak mengetahui ya nasab Rasulullah, siapa istri Rasulullah, anak Rasulullah, bagaimana akhlak beliau? Ya, andai kata kita tahu ya bagaimana akhlak dari Rasulullah SAW, pasti akan timbul rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika para jamaah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di sebuah rumah orang Yahudi, ya, yang dimana kalau lewat Rasulullah pasti Rasulullah dicaci maki, pasti Rasulullah dilempari dengan kotoran, pasti Rasulullah selalu diludahi. Pokoknya kalau lewat di sana pasti itu saja yang dikerjakan oleh orang kafir ini, ya, orang Yahudi ini. Tapi suatu ketika para jamaah Rasulullah SAW lewat, ya, lewat di tempat itu, ya, bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, mana orang wanita yang selalu meludahi saya, yang selalu melempari saya, yang selalu mencaci maki saya? Kok tidak ada? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, orang yang meludahimu, orang yang mencaci makimu, orang yang melemparimu lagi sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kita mungkin bagaimana? Alhamdulillah, mudahan mati. Siapa suruh kualat sama saya, siapa suruh caci maki saya, itu sudah. Tapi kalau Rasulullah tidak. Apa kata Rasulullah? Ayo kita jenguk, ya. Akhirnya Rasulullah SAW menjenguk orang tersebut, masuk ke dalam rumahnya. Kemudian orang itu tercengang, ya, heran. Kenapa? Selama dia sakit tidak ada tetangganya yang menjenguk. Orang yang selalu mencaci maki, yang selalu dicaci maki, orang yang selalu dilempar, orang yang selalu diludahi, itulah yang pertama menjenguk, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita akhlak kita seperti itu, andai kata kita dicaci, jangan membalas dengan cacian. Andai kata kita dihina, jangan membalas dengan kehinaan. Balas dengan kebaikan, insya Allah dia akan lebih berubah. Balas dengan kebaikan, insya Allah dia akan menjadi teman setia kita. Ya. Ya, itulah akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, akhirnya orang Yahudi itu bersedih, langsung bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Dengan akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW, insya Allah semua akan tentram, semua akan aman, semua akan nyaman. Ya, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kalau kita mengidolakan Rasulullah SAW, lebih-lebih di akhir zaman ini. Ya, tidak ada yang pantas kita untuk ikuti kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada yang pantas kita sayangi kecuali kita sayang kepada Rasulullah SAW. Tatkala kita sayang kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah dengan sayangnya kita akan timbul perbuatan-perbuatan baik kita. Akan kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah gunanya acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih-lebih akhir zaman ini para jemaah. Akhir zaman ini perlu banyak-banyak kita duduk di majelis Maulid, perlu kita duduk banyak-banyak duduk di majelis ilmu, perlu kita duduk bersama orang-orang yang soleh. Kenapa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika, ya, sewaktu saya masih di Yaman, 2 bulan sebelum ziarah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, Sayyidil Habib Al-Alim Al-Lamah Al-Faqih Ad-Da'i ila Allah Al-Khadim As-Salafus Salih Al-Habib Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim Al-Tafis Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim selalu bercerita di setiap ceramahnya, di setiap pidatonya, baik itu di Inat, baik itu di Masjid Jami, ya, maupun di masjid-masjid yang lain. Kebetulan dulu para jemaah saya tukang syutingnya. Ya, jadi dulu saya yang apa istilahnya videokan beliau. Ya, saya yang jadi videonya beliau. Jadi tetap saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Dan 2 bulan sebelum datang corona, ya, 2 bulan sebelum datang corona,
Ya, belum ada corona ini, 2 bulan sebelum itu. Ya, sebelum ziarah makam Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau mengatakan apa? Beliau bilang ada sebuah kisah seorang ulama memiliki seorang murid dari golongan jin. Ya. Ini muridnya yang dari golongan jin ini sudah 2 minggu tidak pernah hadir. Ya. Suatu ketika datang dia. Apa kata ulama ini? Ya. "Hei muridku, kenapa sudah 2 minggu kamu tidak pernah hadir? Ya, kemana saja?" Ya. Apa kata muridnya dari golongan jin? "Ya Syekh, saya tidak hadir karena takut ya Syekh." "Takut kenapa?" "Nanti ya Syekh akan datang wabah, akan datang taun." "Oh, taun?" "Iya, datang taun ini, wabah ini 2 bulan ya Syekh." "Oh, 2 bulan. Dan yang mati ya Syekh cuma 2.000 orang ya Syekh." "Oh, 2.000 orang yang mati dengan wabah?" "Iya Syekh. Termasuk Syekh juga akan mati." Mendengarkan itu, Syekhnya langsung menyumbang, menyedekahkan harta bendanya. Semua harta bendanya disedekahkan. Akhirnya suatu ketika, singkat cerita, datang taun, datang wabah tersebut. Ternyata wabah itu 1 tahun. Ya, dan yang meninggal 4.000 orang. Dan syekhnya ini ternyata masih hidup, tidak meninggal. Akhirnya suatu ketika datang lagi muridnya. Muridnya mengatakan apa? Ya, gurunya mengatakan apa? "Kamu, ya muridku, kamu ini pembohong." "Kenapa ya Syekh? Kamu bilang wabah ini datang cuma 2 bulan, tapi kenapa 1 tahun?" Apa kata muridnya? "Ya Syekh, sebenarnya wabah ini cuma 2 bulan, tapi lebihnya itu dibuat-buat," katanya. "Dan kamu bilang yang meninggal 2.000 orang, kenapa 4.000? "Ya Syekh, sebenarnya yang meninggal dengan wabah 2.000 orang, adapun 2.000-nya lagi meninggal karena takut," katanya. "Dan yang ketiga kamu bilang saya mati, kenapa saya masih hidup?" "Ya Syekh, sebenarnya ajalmu datang pada waktu itu, meninggal karena wabah. Tapi gara-gara engkau menyedekahkan harta bendamu ya Syekh, engkau dipanjangkan umurmu." Itu katanya. Akhirnya para jamaah itu saja ceramahnya Habib Ali Masyhur sebelum datang corona. Tiba-tiba bulan Sya'ban, sewaktu mau ziarah Hud, Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, di sana ya, satu-satunya pertama kali ya sejarah di Tarim, di Hadramaut, dilarang untuk ziarah makam Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Padahal kalau ziarah di sana para jamaah makam Nabiullah Hud puluhan ribu laki-laki saja lagi. Di sana 1 minggu ya orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkasidah, bermaulid, berdoa di sana. Bahkan dikatakan manzara Nabiullah Hud walau lil fudul ghufira lahu. Barang siapa yang ziarah ke makam Nabiullah Hud walaupun sekedar lihat-lihat saja, ya, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sana 1 bulan, 1 minggu diam di makam Nabiullah Hud ya, untuk berdoa, maulid Nabi SAW, pengajian dan lain sebagainya. Tapi satu-satunya pada waktu itu tidak ada ziarah makam Nabiullah Hud. Ya, Habib Ali Masyhur sangat sedih, sangat sedih. Dan saya sepulang saya kemarin saya pulang ini bulan Sya'ban yang lalu, karena awalnya saya khidmah di Sayyidil Habib Ali Masyhur ya. Kemudian saya minta izin kepada Habib, saya mau pindah ke Darul Mustafa, minta izin. Habib bilang, "Bertahawal?" "Naam ya Habib." Ya, "Bulan ya, insyaallah," kata beliau. Akhirnya saya mencoba mendaftar ke Darul Mustafa. Daftar pertama ditolak. Apa dia bilang? Full di Darul Mustafa, tidak ada sakan, tidak ada tempat tinggal. Yang kedua lagi saya datang disuruh sama Habib Hasan, yaitu anak dari Habib Ali Masyhur, ya, coba saja, ya, bismillah. Lagi saya datang kedua, mau masuk ke Darul Mustafa, belum waktunya ini masih bulan Rajab, ya, nanti bulan Syawal itu pun ada tesnya, ya, tidak diterima. Dan yang ketiga kalinya lagi saya disuruh tanya sama Said Hasan, tanya berapa uang anunya di sana per tahun. Saya tanya lagi berapa uang rusumnya, ya, cuman 60.000 real Yamani, ya, itu saja yang dibayar, ya, masih belum bisa masuk. Akhirnya pas ketiga kali saya turun, kebetulan saya pergi ke Darul Mustafa sama Habib Ali Masyhur, beliau ada jadwal minhaj di Darul Mustafa. Saya turun, kebetulan pas di depan mobilnya beliau. Ditanya, "Tahawal ta ila dar? Sudah kamu pindah ke Darul Mustafa?" "Belum ya Habib." Disuruh anak beliau Said Hasan yang temani saya ke kantor.
Ternyata di kantor di sana ditahu bahwasanya saya khodim Habib Ali Masyhur, langsung insyaallah bukrah ke sini. Insyaallah kamu besok ke sini ambil surat qabul katanya. Alhamdulillah dengan itu saya bisa masuk ke Darul Mustafa. Dan di sana saya minta pendapat sama Sayyidil Habib Umar, ya Habib kira-kira bagaimana saya belajar di sini? Ya, beliau bilang 1 tahun di Darul Mustafa ini ambil tertib khusus. Ya, kamu ambil tertib khusus, cari kitab-kitab mana saja yang penting itu pelajari. Ya, 1 tahun ini pokoknya fokus. Karena saya sewaktu di Darul Mustafa punya izin khusus. Hari Selasa dan hari Sabtu punya izin untuk keluar. Karena di Darul Mustafa susah untuk keluar itu. Tapi alhamdulillah dapat izin keluar untuk khidmah di majelis ifta. Apa yang saya kerjakan cuman buat-buat teh saja. buat-buat teh untuk Habib Umar, buat-buat teh untuk Habib Ali Masyhur. Tapi alhamdulillah ya Habib Umar mengatakan ya tertib darsak ma Syekh Umar ba'din fi Sya'ban Safar. Ya, kamu tertibkan pelajarmu sama Syekh Umar Hussein, ya nanti kalau sudah bulan Sya'ban kamu pulang saja. Alhamdulillah ya, berkat sami'na wa ta'na kepada guru, ya alhamdulillah bisa diperjumpakan oleh Sayyidil Habib ya, Habib Hussein bin Ahmad Al-Hamid. Alhamdulillah ya. Begitulah kalau ulama para jamaah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasat-firasat orang yang soleh, karena orang-orang yang soleh itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti yang diceritakan guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, tentang cerita yang tadi ya. Sewaktu saya balik ke Indonesia, di sana saya pikir-pikir ya, beliau bercerita seperti itu kapan? 2 bulan sebelum datang corona ya. Jadi corona itu kalau nggak salah 2019 ya, sewaktu mau puasa kalau nggak salah, di sana itu ribut-ribut ya, corona akhirnya semua negeri tutup, masjid-masjid tutup, tapi satu yang aman, Yaman ya. Di Yaman alhamdulillah tidak ada orang pakai masker, tidak ada corona ya. Kenapa? Karena ini kota, terutama kota Tarim adalah salah satu kota Baldatul Auliya ya, kotanya para wali. Bahkan para jamaah di pasar saja 1000 wali, apalagi di luar pasar. Di kota Tarim 1000 wali, apalagi di luar kota Tarim. Makanya Abdurrahman As-Sagab mengatakan syawari Tarim syaikhun liman la syaikhalah ya. Jalan-jalan yang ada di kota Tarim itu guru bagi orang-orang yang tidak punya guru. Saya awal-awal bingung apa sih maksudnya. Jalan-jalan yang ada di kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Akhirnya sewaktu saya jalan-jalan ke pasarnya kota Tarim, di kota Tarim tidak ada orang perempuan yang berjualan, baik itu jualan pakaian perempuan, baik itu jualan beras, jualan sayur-sayuran, jualan apapun itu semua laki-laki ya, tidak ada yang jualan perempuan. Makanya alhamdulillah hampir masuk 4 tahun saya tidak pernah melihat wajahnya wanita di kota Tarim alhamdulillah. Tapi pas pulang, sewaktu di Mesir, sewaktu di Turki, sewaktu di ada ya Allah ya Allah, sudah 3 tahun lebih tidak pernah melihat wajah perempuan. Sampai sini la ilaha illallah ya, fitnah banyak sekali ya, bahaya ya. Tapi untung sudah punya punya istri 1 ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan ada yang kedua. Saya dikasih dua kali nikah dikasih, tapi 4 syaratnya. Apa? Yang pertama, istri kedua harus lebih cantik. Wah, ini gampang. Yang kedua, istri yang kedua harus lebih pintar. Insyaallah nanti kita cari banyak mungkin. Yang ketiga ya, calon istri yang kedua itu harus lebih kaya. Nah, mungkin banyak juga. Tapi yang keempat, apa kata istri saya? Langkahi dulu mayatku. Waduh, ini susah ini. Ya, yang keempat ini ya. Alhamdulillah ya. Hadirin jemaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu para jemaah. Di akhir zaman ini para jemaah ya, di akhir zaman ini mari kita banyak-banyak duduk dengan orang-orang yang soleh. Karena wa mujalatus sholihin al-fudala, duduk bersama orang-orang yang soleh itu bisa menenangkan hati. Coba saja Bapak bayangkan ya, bayangkan sekarang sudah setengah 11. Bagaimana rasanya duduk bersama orang-orang yang soleh? Pasti tenang ya. Karena ketenangan itu para jamaah bukan karena harta ya. Jadi orang yang banyak harta tidak mungkin tenang, tidak apa istilahnya, tidak pasti itu tenang.
Ya, karena orang yang tenang itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang banyak menyebut Allah, tatkala banyak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti di sanalah akan mendapatkan ketenangan yang hakiki. Ya. Nah, itu sebabnya kita merayakan acara-acara seni Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu ya bagaimana ya perjuangan Rasulullah SAW kepada kita semua, karena kita ini adalah sebaik-baik umat, karena apapun yang disandarkan kepada Rasulullah pasti akan menjadi mulia. Istri yang paling mulia istrinya Rasulullah, sahabat yang paling mulia sahabatnya Rasulullah SAW, ya. Anak cucu keturunan yang paling mulia adalah anak cucu keturunan Rasulullah SAW, dan umat yang paling mulia adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana semua kita ini para jamaah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mau meninggalkan dunia ini kecuali sudah mendapatkan kabar bahwasanya ya umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan masuk surga, ya. Dan akan tetapi ya ibarat pakaian, ya pakaian para jamaah kalau kotor bagaimana? Pasti direndam dulu, dicuci dulu, disikat dulu, baru dijemur. Ya, setelah dijemur, disetrika, baru masuk lemari. Begitu juga dengan kita, semakin banyak maksiat, semakin banyak kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kadar kita lama kita di neraka sesuai dengan ya maksiat dan dosa kita. Itu sebabnya insyaallah dengan hadirnya kita di tempat ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis-majelis ilmu, menuju majelis-majelis Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semuanya banyak lagi yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin ini saja. Ibarat kalau makan tidak usah terlalu kenyang, supaya nanti mungkin mau makan lagi. Ya, tapi insyaallah ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata. Yang namanya kita manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, kalau ketemu sama saya ya jangan lupa ya sapa dan salam, ya, karena tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan kita, kalau kita tak kenal Rasulullah SAW maka kita tidak bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Itu sebabnya sering-sering hadir di majelis maulid baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita banyak menyebut Rasulullah SAW, supaya kita banyak tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, siapa Rasulullah SAW, supaya menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena dengan banyak menyebut Rasulullah SAW, insya Allah dengan seperti itu rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW akan semakin bertambah dan bertambah. Kalau sudah kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan bersama orang yang akan dicintai di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dipertumpahkan, disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.